Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan tentang sejarah tentang Mbah Guryang yang kedua. Di sini kita akan bicarakan tentang siapa sebenarnya Mbah Guryang itu dan menceritakan tentang tokoh lainnya yang ada di hari yang awal, yaitu Demang Suryawacana atau Mbah Demang Suryawacana yang tinggal di suatu tempat yang disebut dengan Haur Koneng sekarang, yang oleh Wangsa Wijaya sering dipanggil Kipati, serta kapan sebenarnya peristiwa ini terjadi. Tujuan kajian ini agar supaya tidak terjadi tahayulisasi yang berkaitan dengan tokoh yang sebenarnya telah berjasa, sehingga kita bisa mempelajari atau mendapat pelajaran dari mereka, bukan dengan suatu upacara-upacara tahayul sehingga membuat kesyirikan yang dilarang oleh agama. Di samping ditinjau dari segi sejarah pun, jika dikaitkan dengan tahayul atau sesuatu yang tidak masuk akal, sejarah tidak akan menghasilkan apa-apa atau tidak punya dampak masa depan yang mencerahkan. Kita kembali lagi ke kisah Mbah Guryang. Yang pertama mungkin pertanyaannya, mengapa dinamakan Guryang? Jika mempelajari sejarah-sejarah Sunda kuno atau Sunda klasik, kita bisa memperkirakan bahwa Guryang itu kemungkinan berasal dari singkatan Guru Hyang. Dan mungkin kita sering mendengar cerita tentang Sang Kuryang, juga kemungkinan berasal dari singkatan Sang Guru Hyang. Jadi Guryang itu kemungkinan berasal dari kata Guru Hyang yang artinya guru yang sangat dihormati. Dalam cerita masyarakat, Mbah Guryang ini disebut sebagai patih dari Pajajaran, dan Abah Olin bersikukuh tentang sikapnya ini, bahwa Mbah Guryang itu adalah patih Pajajaran. Atau jika merujuk kepada pendapat dari Bapak Mut Muhtar, kemungkinan Mbah Guryang ini adalah bangsawan atau tokoh dari Pajajaran yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tentang siapa sebenarnya Mbah Guryang ini, kita sebenarnya bisa menghubungkan kisah yang diungkapkan oleh Abah Olin dan kisah yang berasal dari Panjalu serta kisah dari Sumedang yang telah diungkapkan pada bagian pertama. Jadi kisah yang diceritakan oleh Abah Olin seolah menyambung dengan apa yang menjadi kisah di Panjalu dan juga di Sumedang. Jadi Mbah Guryang ini kemungkinan adalah seorang bangsawan asal Panjalu atau penguasa Panjalu yang menduduki Cimalaka, dan ketika dikalahkan dan terdesak, ia mundur dan menghilang di sekitar Narimbang sekarang. Jadi kemungkinan Mbah Guryang itu adalah nama-nama dari yang diungkapkan dalam sejarah Panjalu dan sejarah di Sumedang, yaitu Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II jika merujuk kepada sejarah Panjalu, atau Arya Kuda Panjalu jika merujuk kepada sejarah dari Sumedang. Atau mungkin tokoh ini adalah orang yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita berbicara dulu tentang sejarah Kerajaan Panjalu yang sekarang menjadi wilayah di Kabupaten Ciamis. Kerajaan Panjalu awalnya merupakan suatu kabataraan atau kabuyutan yang didirikan oleh Batara Tresnajati yang merupakan putra dari Batara Layah. Ia membangun kabataraan di Gunung Sawal, Panjalu, kemudian digantikan oleh Batara Karimun Putih, dan kabataraan ini berubah menjadi kerajaan oleh anak dari Batara Karimun Putih yang bernama Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Sanghyang Raga Sakti, menikahi seorang putri dari Galuh yang bernama Ratu Permana Dewi, dan ia memindahkan ibu kotanya ke Dayeuh Luhur Maparah. Setelah meninggal, Prabu Sanghyang Raga Gumilang digantikan oleh anaknya
yang bernama Prabu Sanghyang Lembu Sempulur I. Setelah itu kemudian digantikan dengan Prabu Sanghyang Cakradewa. Dan Prabu Sanghyang Cakradewa itu mempunyai 6 orang anak. Yang pertama bernama Sanghyang Lembu Sempulur II, dan yang kedua adalah Sanghyang Boros Ngora. Kemudian Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II menggantikan ayahnya Prabu Cakradewa menjadi raja. Tetapi karena terjadi konflik di kerajaan Pajajaran dengan aliansi Cirebon Demak, dan waktu itu Sumedang telah dikuasai oleh Cirebon, dan di Sumedang telah diangkat raja baru yang beragama Islam yang bernama Pangeran Kusumahdinata, atau dikenal juga dengan Pangeran Santri. Sehingga pada zamannya kemungkinan ia diperintahkan oleh Raja Pajajaran waktu itu untuk menyerang Sumedang atau Sumedang Larang yang sudah beragama Islam, sehingga bisa menduduki daerah Cimalaka hingga waktu yang lama. Dan negeri Panjalu waktu itu kemudian diberikan kepada adiknya Sanghyang Prabu Boros Ngora. Jadi di sini semakin jelas bahwa Mbah Guryang itu kemungkinan adalah raja dari Panjalu yang bernama Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II. Dan biasanya dalam struktur pemerintahan di Pajajaran atau di Kerajaan Sunda, raja suatu daerah itu menjadi patih dari Pajajaran. Jadi di sini jelas bahwa Mbah Guryang itu merupakan bangsawan dari Panjalu, dan jelas juga namanya itu adalah Arya Kuda Panjalu menurut sejarah atau kisah dari Sumedang, atau mungkin juga Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II sesuai dengan kisah di Panjalu. Tentang apakah nama Arya Kuda Panjalu itu sama dengan Prabu Sanghyang Sempulur II, mungkin hal ini perlu penyelidikan lagi. Tetapi jika merunut kepada kisah yang diberikan Abah Olin dalam kisahnya Berburu Lembu, kemungkinan antara Arya Kuda Panjalu dan Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II itu adalah tokoh yang sama. Atau jika beda pun, berarti Arya Kuda Panjalu adalah pengganti dari Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II, atau menjadi patih dari Prabu Sanghyang Lembu Sempulur II. Jadi disinilah tentang Mbah Guryang itu merupakan patih Pajajaran kemungkinan ada benarnya, karena penguasa dari suatu kerajaan daerah biasanya menjadi patih di Pajajaran. Atau setidaknya Arya Kuda Panjalu itu merupakan patih dari Prabu Lembu Sanghyang Sempulur II. Dan mengapa Mbah Guryang itu disimpulkan berasal dari Panjalu? Hal ini karena nama Haryang itu sendiri yang diberikan pada lokasi di mana ia tinggal, atau yang menjadi nama Haryang sekarang ini, di mana nama Haryang biasanya digunakan untuk gelar raja-raja Panjalu. Jadi jika kita mempelajari sejarah Sunda klasik, ada perbedaan penyebutan untuk bangsawan atau gelar raja-raja di Panjalu, Kerajaan Sunda, dan asal Kerajaan Galuh. Jika Kerajaan Sunda itu menggunakan kata rakeyan, sedang bangsawan Galuh lebih banyak menggunakan kata rahyang, dan Panjalu biasanya menggunakan kata haryang. Dan kita kembali lagi ke kisah tentang Mbah Guryang ketika bisa melepaskan diri di Sungai Cigarugak. Ia kembali ke Gunung Haryang di mana ia tinggal, dan tidak lama setelah itu Mbah Guryang itu kedatangan keponakannya, yaitu Demang Suryawacana, yang akan menjemputnya dan kembali ke daerah asalnya. Demang Suryawacana diantarkan oleh pasukan hingga tiba di Haryang, dan ia akan dijemput seminggu kemudian.
untuk membawa Mbah Guryang ke negeri asalnya. Tetapi yang menjemputnya tidak datang-datang, karena hal ini mungkin ada perubahan politik yang signifikan di Tatara Sunda waktu itu. Sehingga Demang Suryawacana ini memutuskan untuk tinggal di Haryang bersama Mbah Guryang. Dan Demang Suryawacana ini mengambil tempat tinggal di suatu lokasi yang disebut dengan Haur Koneng sekarang. Dan jabatan dari Demang Suryawacana menurut Aba Olin adalah Patih Majapahit, karena ia berasal dari timur. Tentang jabatan Patih Majapahit ini kita harus kritisi, karena Majapahit sendiri sudah hilang dari peradaban sejak awal abad ke-16 Masehi. Jadi kemungkinan Mbah Demang Suryawacana ini memang jabatannya adalah patih yang berasal dari Panjalu, karena Panjalu sendiri terletak di sebelah timur Sumedang. Oleh masyarakat Haryang atau oleh Wangsa Wijaya, Mbah Demang Suryawacana ini sering disebut dengan nama Ki Pati, dan kemungkinan ia merupakan patih dari Panjalu. Berkaitan dengan tahun kapan sebenarnya peristiwa-peristiwa ini terjadi, hal ini berarti perlu dipilah-pilah. Yang pertama adalah serangan Panjalu ke Sumedang mungkin terjadi pada era perang di Tatar Sunda sejak tahun 1526 Masehi, atau di era Pangeran Santri berkuasa dari tahun 1530 hingga 1578. Dan pembebasan Cimalaka mungkin terjadi di era akhir kekuasaan Pangeran Santri atau awal kekuasaan Prabu Gesan Ulun yang berkuasa dari tahun 1578 Masehi hingga 1601 Masehi. Dan kisah berburu yang diawali dari Narimbang kemungkinan terjadi di akhir kekuasaan Prabu Gesan Ulun atau pada masa pemerintahan Pangeran Raga Gempol I di awal kekuasaannya, di mana Pangeran Raga Gempol berkuasa dari tahun 1601 sampai 1624 Masehi. Karena hal ini tidak mungkin setelah era Rangga Gempol I, karena disibukkan oleh kampanye-kampanye militer untuk ikut serta penyerangan ke Madura dan mempersiapkan penyerangan ke Batavia di tahun berikutnya. Dan mengenai berdirinya Haryang seperti yang ditulis oleh Kuwusona, yaitu pada tahun 1665 Masehi, hal ini menunjukkan bahwa Haryang waktu itu sudah berpemerintahan di era Pangeran Raga Gempol III. Menurut Aba Olin, Mbah Guryang ini pandai menulis menggunakan aksara Sunda atau Hana Caraka. Wangsa Wijaya sendiri tidak bisa membacanya karena mungkin ia sudah menggunakan huruf Arab Pegon. Mbah Guryang itu menulis dalam daun lontar dan diberikan kepada Wangsa Wijaya untuk dipergunakan ketika Wangsa Wijaya mendirikan kampung lagi di sebelah utara. Jadi ketika Wangsa Wijaya mau mengembara, katanya tulisan dalam daun lontar ini jika ditaruh di sungai, maka ketika daun lontar berputar, disinilah Wangsa Wijaya harus membuat perkampungan baru. Dan hal ini dilakukan ketika membangun perkampungan baru di Tanjung atau Songom sekarang. Karena di sanalah tulisan dari daun lontar itu berputar. Mbah Guryang itu tinggal di Gunung Haryang itu untuk beberapa lama hingga Wangsa Wijaya mendirikan perkampungan di Haryang. Ia masih ada di sana bersama Demang Suryawacana yang tinggal di suatu tempat yang disebut Haur Koneng sekarang. Tidak disebutkan di mana ia meninggal dan di mana ia dimakamkan. Tetapi Gunung Haryang sekarang itu bukan makamnya,
melainkan tempat tinggalnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.